Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan eh, mengenai hasil codingan kami mengenai sistem penempatan pasien rumah sakit. Sebelumnya kami beranggotakan yang pertama ada Marvianello Indriawan, lalu ada saya Muhammad Harun Farizi, lalu ada Nathanael Matthew Giovanni Syafian Faikabil Broiro, dan juga ada Lukas Davendra. Yang pertama studi kasusnya. Case yang kita dapat itu yaitu Hospital Bed Allocation System. Backgroundnya eh, ada suatu rumah sakit yang mengalami kesulitan dalam memanage availability dari ruangannya, terutama di emergensinya. Nah, problem statementnya yang pertama ada patient urgency level, bed availability, lalu ada special requirement, lalu ada fairness and transparency in allocation. Nah, tujuannya itu adalah untuk eh, membuat sistem alokasi yang optimal. Yang pertama ada CPMK-nya itu ada input dari user, tampilan output, penyelesaian kondisi, data statis, data dinamis, perulangan, function, dan juga OOP. Yang pertama, struktur kode dalam Python. Nah, itu mengandung sub CPMK 7A yaitu variabel statis, 7B variabel dinamis, dan juga 10 yaitu OOP atau class. Nah, di sini tuh yang pertama di codingannya terdapat import random. Tujuannya itu untuk mensimulasikan kesembuhan pasien secara acak. Nah, terus deklarasi jumlah kasur. Jadi di sini di set terlebih dahulu nol semua. Jadi nanti pada awal pensimulasian dimasukin terlebih dahulu berapa ruangan yang available. Lalu deklarasi list. Nah, di deklarasi list ini ada ID pasien ICU, NICU, isolasi, dan juga pasien general. Terus ada class passion, yaitu untuk mempermudah pendataan pasien dengan menyimpan informasi seperti umur, tingkat keparahan, status penularan, status kesembuhan, dan juga ID pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Syafian Fekabil Buraira. Di sini saya akan menjelaskan kode yang saya buat berupa definisi fungsi input pasien. Yang mana di sini ada pasien input digunakan untuk mengambil data pasien baru berupa umur, tingkat keparahan penyakit, dan juga status penularan penyakit. Yang mana nanti akan mendapatkan input dari user. Apabila jawabannya berbeda, maka akan didapatkan output yang berbeda juga. Lalu di sini inputnya ada status menular, yes or no atau true or false, yang nanti akan lebih mudah diolah oleh dalam logika program. Lalu data yang sudah diinput akan dipakai membuat variabel baru menggunakan kelas pasien. Variabel tersebut kemudian ditambahkan ke dalam list semua pasien sebagai data pasien yang aktif. Lalu ada fungsi mengembalikan return objek pasien digunakan agar bisa diolah ke fungsi selanjutnya, yang mana bagian kode ini mencakup sub CPMK 9 berupa function yang mana itu untuk mendefinisikan umur, lalu ada tingkat keparahan penyakit, dan juga menular atau tidak. Lalu ada input dari user yang mana nanti user akan menginput datanya. Lalu yang terakhir ada sub CPMK 6 berupa penyeleksian kondisi atau if else if. Segitu saja, terima kasih, bisa dilanjut. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi fungsi penyeleksian kondisi. Ini menggunakan patient filtering patient dev untuk eh, ada 5 jenis. Yang pertama ada kasur ICU, kasur NICU, kasur isolasi, dan kasur general, dan juga dipindahkan pasiennya, tidak masuk ke ini, yaitu dipindahkan ke rumah sakit lain. Eh, ada ini untuk memenuhi sub CPMK 6, yaitu penyeleksian kondisi, dan sub CPMK 5B, itu tampilan output. Yang pertama ada bagian kodenya yang output, yaitu untuk eh, me- menunjukkan bahwa pasien dengan ID yang sudah dimasukkan telah dipindahkan ke isolasi atau enggak dipindahkan ke rumah sakit lain. Kemudian itu juga lanjutannya ada untuk NICU, lalu juga ada untuk severity 1, severity 2, dan severity 3. Nah, ini semua menggunakan logikanya, yaitu yang pertama, pasien penyakit menular diisolasi, pasien di bawah usia 1 tahun di ICU, lalu tidak menular tidak di bawah 1 tahun, dicek severitas 1, dicek diberi obat lalu dipulangkan tidak menggunakan kamar, severitas 2 di general, dan severitas 3 di ICU. Nah, kemudian kalau tidak ada ruangan lagi di tempatnya, maka akan dipindahkan ke rumah sakit lain.
Bagian kode ini membahas fungsi simulasi penyembuhan acak, di mana karena ini hanya merupakan simulasi, maka pasien akan disembuhkan secara acak, tidak dengan diinput lalu menghasilkan output dan dikeluarkan secara manual. Eh, Bagian kode ini didirikan oleh dua fungsi, yaitu healing random dan remove patient, di mana healing random memilih angka asal antara 0 dan 6, dan apabila angka tersebut adalah satu, maka pasien tersebut akan tersembuhkan. Dan ini dilakukan untuk setiap pasien dalam list semua pasien. Apabila sembuh, akan masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu remove patient, di mana pasien tersebut akan dicek keberadaannya di kasur tertentu, lalu ID-nya dihapus dan kasur tersebut dibuka untuk tersedia untuk pasien lain. Bagian kode ini mencakup sub CPMK 6 yaitu penyeleksian kondisi, sub CPMK 8 yaitu perulangan, dan sub CPMK 9 yaitu function. Oke, selanjutnya bagian ini kita masuk ke inisialisasi dan loop utama simulasi. Pertama, saat program yang pertama kali dinyalakan, program akan menanyakan dulu jumlah kasur yang tersedia untuk setiap jenis ruangan, ICU, NICU, isolasi, dan general. Ini menjadi kondisi awal rumah sakit sebelum simulasi dimulai, atau intinya kondisi kapasitas rumah sakit. Selain itu, kita masuk ke while loop. Loop ini mirip seperti void loop di Arduino. Dia akan terus berulang selama simulasi masih berjalan, selama sim selesai belum dirubah menjadi true. Di dalam loop, pengguna diberi 3 pilihan menu. Yang pertama itu input pasien baru, yang kedua itu istirahat, yang ketiga itu keluar dari simulasi. Untuk yang pertama itu, program memanggil patient input dan patient filtering yang tadi sudah didefinisikan. Untuk yang kedua, istirahat atau artinya simulasi maju ke hari selanjutnya dan program memanggil healing random dan remove patient. Lalu yang ketiga itu keluar dari simulasi, program menampilkan pesan akhir dan mengubah sim selesai menjadi true, sehingga loop berhenti dan simulasi selesai. Secara singkat, kode ini sudah mencakup sub CPMK 5, input-output, 6 untuk penyeleksian kondisi if-elif, 7 untuk variabel statis dan dinamis, 8 untuk perulangan while, dan 9 untuk pemanggilan fungsi. Baik, ini untuk bagian output dari simulasi kode, di mana dibagi menjadi 4 bagian karena terlalu panjang. Untuk bagian pertama, ada dimasukkan jumlah kasur yang tersedia, dimasukkan angka yang kecil agar simulasi tidak terlalu panjang, lalu masuk input pasien baru, dimasukkan umur 17, ringan, lalu diperbolehkan pulang. Lalu dimasukkan 90 karena tidak valid, diulangi lagi, dimasukkan lagi umur pasien 90, mendesak dan tidak menular, maka masuk ke ICU. Ini juga sama, 82 tidak mendesak atau sedang, masuk ke general. Lanjut lagi, ada lagi nih masukkan 1, umurnya 1 sehingga masuk ke NICU, masuk lagi 17, 1 dan menular dimasukkan ke isolasi. Setelah itu dimasukkan lagi 1 ke ICU untuk mengecek apabila kasur penuh, pasien akan dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Setelah itu dimasukkan 2 istirahat, sehingga terjadi healing. Ini tidak terdapat peluang 1 dari 7, tidak juga, tidak juga, tidak juga. Lalu di sini terjadi healing. Setelah itu bisa dicek bahwa kasur tersedia lagi dan dapat digunakan lagi. Setelah simulasi dikeluarkan, ada ID pasien yang sudah dirawat, ditunjukkan di akhir. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.